Oke, baik teman-teman semuanya. Ya, sekarang saat ini sibuk dengan berita tentang Pak Prabowo bertemu dengan Bu Megawati. Iya, pertemuan tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko ya. Memang benar adanya Pak Prabowo Subianto menemui Bu Megawati di rumahnya di Tengku Umar. Memang pertemuan tersebut hanya empat mata di antara Pak Prabowo dan Megawati ya. Kata Dasko, pertemuan tersebut ya biasa silaturahmi karena momennya masih lebaran dan bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa Indonesia. Tapi yang anehnya sampai saat ini belum ada ya itu rekaman atau video percakapan antara Pak Prabowo dan Megawati. Yang beredar apa? Hanya foto ya, itu pun foto satu ya antara Pak Prabowo dan Bu Megawati duduk bersampingan dan bersebelahan. Tapi nggak apa-apa lah, oke, anggaplah ini adalah benar. Memang apa salahnya Pak Prabowo Subianto itu menganggap bahwa lawan politik itu bukanlah musuh ya, siapapun mau dirangkul oleh Pak Prabowo Subianto. Apalagi Pak Jokowi sudah memberi tanggapan yang positif. Pak Prabowo yang informasinya sudah ketemu kemarin, tanggapannya seperti Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih satu suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat. Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi bilang kalau presiden-presiden sebelumnya belum tentu bisa berkumpul. Kalau melihat setelah pertemuan ini gimana Pak? Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Pak Jokowi saja responnya baik, positif ya. Pak Jokowi tidak ada masalah Pak Prabowo bertemu dengan Bu Megawati. Jugaan Hasto sudah dipenjarakan. Iya nggak masalah, Pak Jokowi nggak masalah, nggak ada masalah sebenarnya Pak Jokowi ini dengan Bu Megawati. Yang bermasalah siapa? Ya para pembencinya sudah mulai menyerang, sudah mulai memframing, adu domba ya kan? Tapi saya salut sama Pak Prabowo Subianto ya, bagaimana kerendahan hatinya ya, dimana ketika Pilpres kemarin ya beda pilihan, beda pendapat, selalu dijatuhkan oleh elit-elit partai PDIP, dijelek-jelekkan citra nama baik Pak Prabowo Subianto oleh elit-elit partai PDIP. Saya nggak bisa bayangkan selegowo itu hati Pak Prabowo Subianto ya, bisa menyatukan mantan-mantan presiden, Pak SBY dirangkul, Pak Joko Widodo dirangkul ya, kemudian Pak Ma'ruf Amin dirangkul, Yusuf Kala dirangkul, Bu Megawati dirangkul ya. Walaupun menjadi presiden cuma 2 tahun nggak apa-apa ya, kan mantan presiden juga. Caimin dirangkul. Caimin. Yang belum itu si Anies, Ganjar, nggak usah diajak lah. Buat pusing, buat ribut orang itu. Apalagi pendukungnya ya, pendukungnya ini buat ribut, buat gaduh, nggak usah diajak lah, nggak usah. Ngapain dirangkul ya? Bukan mantan presiden juga, masih mantan gubernur kan? Sebenarnya hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Bu Megawati itu baik-baik saja. Yang membuat penghalang, yang membuat gaduh dan ribut itu ya Hasto. Kenapa Hasto? Hasto dan kawan-kawannya ya, seperti Adian Apitupulu, kemudian Deddy Sitorus ya, benci banget kepada Pak Joko Widodo. Atas apa? Atas sikap Pak Joko Widodo yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Akhirnya apa? Pak Prabowo yang tadinya hubungannya baik dengan Bu Megawati ya tidak baik-baik saja karena ada penghalang di antara Pak Prabowo dan Bu Megawati. Siapa? Hasto Kristianto. Kenapa kok Hasto sih? Apa pengaruhnya si Hasto ini? Ya karena Hasto masih sebagai sekjen PDIP ya, dan Hasto mempunyai kewenangan ya untuk mengatur kegiatan-kegiatan di partai PDIP. Siapapun yang ingin bertemu dengan Bu Megawati harus ketemu dengan Hasto, harus seizin Hasto. Makanya Hasto ini bisa dikatakan pengrusak hubungan orang lain. Iyalah pengrusak. Kenapa? Sebenarnya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati ini sangat diharapkan oleh
kubunya Puan Maharani, Bambang Pacul dan kawan-kawannya ya. Sangat diharapkan sekali ya hubungan Bu Megawati dan Pak Prabowo ini baik-baik saja. Tetapi karena ada Hasto, ya apa boleh buat, sekjennya kan. Tapi sekarang Hasto sudah di penjara. Mudah-mudahan hubungan antara Pak Prabowo, Megawati dan Pak Jokowi baik-baik saja ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, ya banyak komentar yang negatif di luaran sana. Jadi kemarin gimana? Pak Prabowo sudah ada komunikasi belum sama Pak Joko Widodo? Tapi menurut saya Pak Prabowo Subianto ini adalah orang yang bukan pendendam, sakit hati. Ya kenapa ya, lihat saja ketika pada tahun 2014 ya ada perjanjian batu tulis dengan Megawati ya, tapi Megawati mengingkari janjinya. Tapi Pak Prabowo sekarang ya tidak membalas, malah merangkulnya. Dan Pak Prabowo bukan orang yang tipikal melupakan jasa-jasa orang lain atas kesuksesannya. Seperti siapa? Pak Joko Widodo. Nggak mungkin Pak Prabowo meninggalkan Pak Joko Widodo. Dan juga Pak Prabowo tipikal orang yang menjaga persahabatan ya. Dan Pak Prabowo tidak akan pernah lupa mana sahabat yang menyokong dia dan mana sahabat yang mengkhianati Pak Prabowo. Tidak akan lupa itu. Tapi kehebatannya Pak Prabowo yaitu merangkul semuanya ya. Tapi ini yang menjadi asumsi publik negatif ya, menganggap bahwa Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Joko Widodo. Tidak, sudah diterangkan tadi ya, Pak Prabowo tidak pernah melupakan orang-orang di belakangnya yang menjadi dirinya itu sukses. Saya yakin Pak Prabowo sudah berkomunikasi dengan Pak Joko Widodo. Bahasanya bukan izin tapi berkomunikasi. Kalau bahasanya izin ya tidak tepatlah, karena Pak Prabowo saat ini yang menjadi presiden, bukan Pak Jokowi yang sedang menjadi presiden. Nah, ini yang menjadi gorengan mereka ya, menganggap Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Joko Widodo. Tidak teman-teman ya. Ini infonya langsung A1 teman-teman. Dari siapa? Opung Parbelak. Bisa dipertanggungjawabkan nggak nih Pak Prabowo berkomunikasi terlebih dahulu kepada Pak Joko Widodo sebelum bertemu dengan Bu Megawati ya. Makanya teman-teman tonton ini bentar ya. Kita tayangkan cuplikan video Opung Parbelak, oke? Nah, ada nggak pernah kalian lihat pertemuannya Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo sebelum Bapak Prabowo berkunjung ke rumah Ibu Megawati? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi yakin aku ya bahwasanya Bapak Prabowo sudah berkomunikasi dengan Bapak Joko Widodo. Loh, dari mana tahu Opung? Iya. Buktinya kemarin malam Bahlil Dahlia yang merupakan salah satu menteri dari Bapak Prabowo datang berkunjung kepada Bapak Jokowi di kota Solo. Oke. Utusan. Belum kuat Bung, cuma satu. Pagi ini Zulkifli Hasan, Menko Pangan juga datang ke rumah Bapak Jokowi. Iya. Kurang apa lagi? Lagi? Mereka kan cuma sekedar silaturahmi biasa. Silaturahmi biasa seperti apa? Dua orang ketua umum datang menjumpai Bapak Jokowi. Dan ketua umum ini ya bisa dikatakan masih dalam satu lingkarannya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu ketua daripada Kimples. Paham? Nah, itulah hebatnya Bapak Prabowo, kan begitu ya. Ketika beliau memutuskan untuk pergi ya ke rumah Ibu Megawati, ternyata malam harinya, keesokan harinya tadi malam ya, itu Bahlil mungkin ya, ini masih mungkin oleh karena arahan dari Bapak Prabowo Bahlil mendatangi Bapak Joko Widodo, kan begitu loh. Kalau memang perjumpaannya itu perjumpaan politik, ngapain dibawa keluarganya, kan begitu. Iya. Nah sekarang kan kita nggak tahu Bahlil waktu itu lagi di mana. Bahlil mungkin dia lagi liburan ya kan, katakanlah di Maldives. Bahlil, kau datang dulu ke rumah Bapak Joko Widodo. Tolong jumpai sekarang juga. Loh, kenapa gak Bang Ara aja Pak Prabowo? Dia bukan ketua umum. Lebih bagus kau. Oke, siap komandan katanya. Terbanglah dia, dibawanya lah keluarganya, kan begitu. Nah, pagi ini Bapak Zulkifli Hasan, ketua umum PAN ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini bukan pertemuan biasa. Enggak mungkin ini silaturahmi biasa.
Loh, kenapa nggak mungkin silaturahmi biasa? Mereka itu orang penting, ya. Setiap pertemuan pasti mengandung makna. Betul. Pasti ada omongan penting Begitu ya. dia. Itu artinya apa? Artinya ya, ini mematahkan pendapat dari orang-orang kemarin seperti Rocky Gerung, Refli Harun dan lain sebagainya, termasuk dari RT 16 dan juga RW 24 yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah mulai meninggalkan Joko Widodo. Itu bahasanya Rocky Gerung kan, Iya. karena apa? Dia sudah membuat blog. Bapak Prabowo membuat open house di daerah di Istana Negara, Joko Widodo tinggal di Solo. Jadi Prabowo ingin mengetahui siapa yang setia dengan Prabowo dan siapa yang setia dengan Joko Widodo. Rocky Gerung, dangkal kali analisamu. Dangkal kali. Hah? Itu dia, dangkal kali analisamu. Jadi sekarang begini, ya kan? Kalau bicara tentang pertemuan, mau itu silaturahmi, halal bihalal, atau pertemuan pribadi, pertemuan tertutup, semuanya itu ada maknanya, kan begitu. Nah, ya. Jadi pertemuan Bapak Prabowo dengan Megawati, kalian percaya nggak? Ini sudah dikomunikasikan dan juga ini sudah dipertimbangkan dengan matang, ya. Ya walaupun kesannya tiba-tiba malam-malam kan begitu, tapi sudah pasti ya Bapak Prabowo itu mengkomunikasikannya dengan Bapak Joko Widodo. Tapi tidak mungkin ya bola panas itu dibiarkan Bapak Prabowo menggelinding di tengah-tengah publik. Makanya beliau kirim Bahlil dan juga Zulkifli Hasan. Artinya apa? Mereka adalah representasi daripada pemerintahan dan juga representasi dari Bapak Prabowo, ya, supaya publik bisa melihat bahwasanya Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo masih tetap solid. Itu dia. Tapi kalau misalnya contohnya nggak ada yang datang, contohnya Suwon, nggak ada yang datang contohnya untuk bersilaturahmi. Nah, ini bola panas ini akan menggelinding terus ini, gitu. Sekarang opung Parbela, kira-kira apalah tujuannya? Kalau memang betul Bapak Prabowo menjumpai Megawati, apalah kira-kira tujuannya? Pengamat politik yang bisa dikatakan masih lumayan netral, ya. Siapa kemarin itu, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan ini ada sangkut pautnya dengan Kongres PDIP, kan begitu. Nah, kalau aku boleh menambahkan, kalau kemarin kan aku juga sependapat dengan beliau kan, kalau aku boleh menambahkan, sebetulnya ya Bapak Prabowo menjalin silaturahmi dengan Megawati, tujuannya hanya satu, kan begitu. Apa itu? Dia ingin mengikat semuanya di dalam satu kolam. Tujuannya dia mau kumpulkan semuanya itu dalam satu kolam gitu loh, ya. Supaya apa? Supaya nanti pemerintahannya berjalan dengan lancar. Kenapa seperti itu? Ya, karena ya ada kekuatan-kekuatan lain, ya, selain daripada Kim dan juga poros PDIP, ada kekuatan-kekuatan lain yang sedang berusaha untuk mendompleng atau untuk membonceng pihak-pihak tertentu yang sudah bisa dipastikan akan benci kepada pemerintah. Oke. Mereka akan bonceng itu. Nah, sekarang ini hanya satu partai, ya, satu golongan yang boleh dikatakan kontra dengan pemerintah, bukan benci ya, bukan anti, tapi kontra dengan pemerintah, ya, karena mereka menyebut diri mereka itu oposisi, yaitu partai PDIP. Nah, ada kekuatan-kekuatan lain yang dianggap mungkin agak berbahaya, ya, baik secara politik, secara keamanan dan juga secara stabilitas, ya. Bisa dikatakan ya akan ada orang-orang yang membonceng, ya. Jadi kalau misalnya ya Megawati bersama dengan PDIP mengambil sikap berseberangan dengan Bapak Prabowo, maka ini akan dimanfaatkan. Momen ini dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk, ingat ini, untuk merusak bangsa kita dari dalam. Berarti harus itu dia. Bukankah itu yang terjadi di Suriah? Bukankah itu yang terjadi di Irak? Dan bukankah itu juga terjadi di negara-negara Timur Tengah yang hancur sana? Dari dalam dulu dirusak, menyusup dulu, kan begitu. Betul. Baru lakukan pemberontakan, ya. Setelah itu kudeta, rebut pemerintahan. Itu yang sering mereka lakukan, ya. Jadi negara tahu, Bapak Prabowo tahu apa langkah-langkah yang harus
diambil. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya minta tolong ya di kolom komentar Opung Parbelak banyak yang mengekspresikan kekesalannya atau kekecewaannya ya terhadap Bapak Prabowo ya. Kenapa harus jumpa Megawati? Kenapa harus jumpa nenek tua? Kenapa harus jumpa dengan Mak Banteng? Kenapa harus jumpa dengan ini dengan itu? Nggak usah kita hiraukan itu. Yang penting Bapak Prabowo lebih tahu apa yang dia lakukan, dan ingat Bapak Prabowo tidak akan pernah lepas koordinasi dengan Bapak Joko Widodo. Sekarang begini Pung, itu kan opinimu Pung, iya kan? Itu kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau bahwasannya Bapak Prabowo berkomunikasi dengan Bapak Joko Widodo sebelum pergi ke kediaman Megawati. Ku bilang sama kalian, ini A1. Bisa dipertanggungjawabkan ini. Kalian kira Opung Parbelak itu nggak punya sumber? Udah tenang aja lah kalian. Kalau Opung Parbelak itu bisa dikatakan hampir 90% sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kembali kepada kalian, terserah kalian mau percaya mau enggak. Iya. Kan begitu. Ingat, di dalam politik, di dalam kehidupan bernegara ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi info ini dari A1, tidak diragukan lagi nih ya kalau Opung Parbelak dapat info dari A1. Nggak usah diragukan lagi ya. Dan buat teman-teman yang kecewa terhadap Pak Prabowo ya, kok bisa sih Pak Prabowo ketemu dengan Megawati, ketemu dengan nenek-nenek pembenci, pendengki? Nggak usah khawatir, nggak usah kecewa buat teman-teman semuanya ya. Yang penting kita percaya dengan Pak Prabowo Subianto ya, mana yang terbaik buat bangsa dan negara ini ya. Buat teman-teman semuanya pendukung Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo ya, jangan sampai termakan dengan adu domba para pembenci pemerintah ini ya. Karena apa? Kita harus hati-hati, banyak yang menunggangi agar negara ini memang benar-benar hancur dan tidak baik-baik saja. Oke, itu saja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.